Dibuat kaget sama tetangga sebelah rumah yang tiba-tiba datang langsung meluk aku. Untung aja yang meluk aku ini perempuan. Kalau laki-laki, ternyata alasannya dia tiba-tiba giniin aku karena dia udah kasihan lihat akunya yang selalu menghadapi tingkah laku anaknya nenek sendirian tanpa dibantuin sama satu orang pun. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Ternyata walaupun aku lagi di luar negeri, tapi banyak banget yang sayang sama akunya. Jadi inget dulu pas momen-momen kerja di rumah sakit. Masih hujan, tapi aku harus pergi buang sampah dikarenakan truk sampahnya udah datang dan sampahku juga kebetulan ada yang belum dibuang kemarin. Jadi yuk, let's go, mari kita pergi buang sampah. Aku digosipin sama rekan kerja gara-gara aku terlalu sering ditraktir sama pegawai. Sampai-sampai dulu aku pernah dipitnah anak aku yang laki-laki mirip sama orang yang sering neraktir aku di rumah sakit itu, guys. Nah, dari situ aku mulai nggak nyaman yang namanya kerja di sana. Akhirnya aku kasih tau lah suami aku kalau di rumah sakit aku lagi digosipin gara-gara anak aku mirip sama orang lain. Yap, suamiku di sana cuman bisa bilang, sabar, ini ujian, jadi kamu jangan pernah bawa perasaan. Dan alhamdulillah semuanya udah bisa aku lewati sampai akhirnya sekarang aku bisa di titik ini. Aku udah bisa membuktikan sama orang itu kalau aku bukan manusia yang seperti itu. Sebenarnya di sini aku masih gedek banget ya sama orangnya itu, tapi ya udahlah. Dari situ juga aku sadar kalau orang yang baik di depan kita belum tentu baik di belakang. Makanya sekarang kalau aku berteman itu aku membatasi diri ya guys. Aku nggak mau bercerita hal-hal yang nggak perlu diceritakan sama mereka. Cukup aku sama keluarga besar aku aja yang tahu. Kalau orang lain udah nggak perlu tahu. Nanti bukannya ngebantu malah makin ngebebani. Maaf ya kalau aku curhat kayak gini di sini, soalnya ini perasaan udah lama banget aku pendam. Iya guys, dulu aku pernah kerja di rumah sakit selama 6 tahun dan aku punya teman di sana itu nggak banyak, lebih banyak itu yang nggak suka sama akunya. Kenapa mereka nggak suka sama akunya? Ya karena mungkin mereka lihat akunya itu kerjanya nggak terlalu berat. Ya emang sih pekerjaanku dulu itu di bagian yang nggak terlalu berat, tapi resikonya yang berat guys. Dikarenakan dulu bagian aku kerja di rumah sakit itu adalah khusus untuk ngebersihin alat kesehatan. Maaf ya untuk teman-teman yang udah pernah kerja sama aku di rumah sakit. Kalau aku pernah buat kalian tersinggung atau merasa sakit hati sama tingkah laku aku minta maaf banget di sini. Nah, itu juga salah satu alasan aku kenapa aku memilih untuk pergi kerja ke luar negeri. Selain di sana gajinya terbilang nggak cukup untuk kebutuhan aku setiap bulannya, akunya juga udah merasa nggak nyaman. Iya, aku tahu banget setiap pekerjaan itu pasti ada ujiannya. Tapi ini ujiannya bukan dari satu orang aja, melainkan banyak orang. Bahkan dulu ada pegawai yang ikut-ikutan juga dan itu aku masih ingat jelas ya orangnya. Aku tipe orang yang diem tapi suka memendam gitu guys. Nah itu yang gak aku suka dari diri aku ini. Pingin banget rasanya setiap masalah yang udah lewat itu udah aku gak mau peduliin lagi, tapi gak bisa. Nah kalau udah keluar kayak gini udah plong sudah hatiku. Terima kasih FB Pro udah membawa aku sejauh ini. Dan terima kasih juga udah jadi tempat curhat aku selama ini. Selain aku merasa tenang, di sini juga aku bisa mendapatkan cuan. Ya udah, karena curhat tentang pengalaman kerjaku dulu di Indonesia udah selesai, jadi di sini aku mau lanjut curhat tentang pengalaman kerjaku di sini. Tapi sebelum aku lanjut ceritanya, di sini aku mau ngajak kalian nemenin aku pergi ke supermarket untuk beli kuota internet. Soalnya kuota internetku hari ini habis dan aku nggak bisa hidup tanpa kuota ya guys. Soalnya kalau kuotaku nggak ada, berarti aku nggak bisa cari cuan di sosial media. Apalagi sekarang pendapatan terbesarku ada di sosial media ini ya. Jadi nggak boleh yang namanya nggak ada kuota internet. Satu hari aja aku nggak ada kuota internet, berapa juta nanti yang bakalan hilang. Ya udah, seperti yang aku bilang di awal video tadi, aku dikagetin sama tetangga yang ada di sebelah rumahku ini. Tiba-tiba datang ke rumah, habis itu langsung meluk aku. Sambilan dianya bilang, maaf ya Ana, karena tadi malam aku nggak keluar pas kamu minta bantuan ke akunya. Ternyata guys, pas aku minta bantuan ke dianya saat anaknya nenek jatuh di depan pintu kamar aku, dianya ada dengar aku minta tolong. Cuman karena dia dilarang keluar sama suaminya, akhirnya dia nggak keluar guys. Dan di sana juga tetanggaku ini bilang ke akunya kalau akunya hebat karena udah sanggup menghadapi tingkah laku dan setiap gebrakan yang dibuat sama anak majikanku yang satu ini. Dikarenakan mereka aja udah males guys lihat anaknya nenekku ini. Sedangkan di sini akunya masih sabar berdiam diri menghadapi tingkah lakunya dia. Tapi alhamdulillahnya ya guys, di sini aku nggak pernah kenapa-kenapa. Ya walaupun aku sering banget dilaporin sama dianya. Maksudku mentalku di sini masih aman-aman aja gitu. Bahkan
Bahkan di sini semakin aku kenal yang namanya media sosial, semakin aku semangat lagi untuk menghadapi setiap cobaan yang aku alami. Bahkan dari pengalaman kerjaku ini aku bisa berbagi pengalaman sama kalian semua dan bisa menyemangati kalian semua untuk tetap semangat cari uang dimanapun kita berada. Ya Allah, aku aja sampai bingung guys sama diriku sendiri. Sedangkan tetanggaku di sini aja udah nyerah. Udah tinggal bayar aja ke kasirnya, tapi tunggu dulu karena di depan ada banyak orang, jadi aku mau tunggu di sini sambil hitung uang untuk aku beli kuota internetnya ini ya guys. Akhirnya tetanggaku ini nanya lah sama akunya, emang tadi malam apa sih yang terjadi? Sampai petugas ambulans datang kayak gitu pas tengah malam. Ya aku langsung lah cerita ke dianya kalau anaknya nenek ada jatuh di depan pintu kamar aku sampai mukanya itu dipenuhi dengan air merah. Akhirnya tetanggaku ini bilang kalau anak majikanmu ini emang udah sering kayak gini, jadi nanti kalau dia ada kayak gini lagi, udah kamu biarin aja dia bangun sendiri. Tetanggaku aja bilang kayak gitu coy ke akunya. Ya Allah tolong. Saking seringnya anak majikanku seperti ini. Habis itu aku langsung kasih tahu dia lagi dong kalau petugas ambulansnya siram dia berkali-kali baru dianya mau bangun. Terus kalian tahu guys respon dari tetangga sebelahku kayak gimana? Tetanggaku sampai ketawa gara-gara aku kasih tahu dia kalau petugas ambulansnya nyiram anaknya nenek. Aku lihat dia itu kayak punya kepuasan tersendiri. Akhirnya dia langsung bilang lah ke akunya, emang dia itu pantas digituin karena terlalu sering bikin keresahan. Ternyata semua orang yang ada di sini kalau ngomong kasarnya ya mereka senang lihat anaknya nenek menderita. Habis itu tetanggaku ini nanya lah ke akunya, terus yang bantuin kamu tadi malam siapa? Aku bilang lah sama dia yang punya ronsokan banyak itu yang ngebantuin aku tadi malam. Aku nggak bisa hidup tanpa kuota internet guys. Hidupku itu terasa hampa banget kalau aku nggak punya kuota internet. Tapi untungnya hari ini kuota internetku habis pas sore hari kayak gini ya guys. Jadi nanti malam aku nggak perlu pergi beli. Pokoknya setiap aku isi kuota internet itu aku nunggu pemberitahuannya dulu ya guys, baru aku isi. Tapi kalau pemberitahuannya belum datang, aku belum mau isi. Udah masuk. Udah setelah aku kasih tahu tetanggaku ini kalau yang ngebantuin aku adalah orang yang punya ronsokan banyak di sebelah rumah, akhirnya dia langsung pergi untuk ngecek anaknya nenek apakah baik-baik aja atau enggak. Dan kebetulan juga anaknya nenek di sana masih tidur di ruang tamu. Akhirnya dibangunin lah dia sama tetanggaku ini dan dia langsung ditanya, kamu gimana kabarnya gitu. Terus anaknya nenekku ini bilang baik-baik aja, cuman agak sedikit pusing. Dan kalian tahu guys, yang paling parahnya lagi di sana setelah dia ditanya kabarnya gimana sama tetangga sebelahku ini, akhirnya tetangga aku ini mau pulang, tapi bisa-bisanya anaknya nenek cegat tetangga sebelahku ini untuk pulang dulu dikarenakan dia mau pinjam duit. Dia bilangnya sih mau pergi periksa ke dokter, tapi aku tahu itu cuman akal-akalannya dia doang guys. Soalnya di sana posisinya dia udah nggak ada duit lagi. Ya udah daripada tetanggaku ini ngomong panjang lebar sama anaknya nenek, akhirnya dia langsung dikasih. Dia yang dikasih pinjam uang, aku yang khawatir. Khawatirnya karena apa? Ya karena aku takut dia bakalan beli air minum lagi seperti yang dia minum tadi malam. Jadinya kan nanti yang bakalan repot ngurusin dia ya aku. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, orang dianya udah dikasih, jadi di sini ya aku yang harus mempersiapkan mentalku lebih kuat lagi. Soalnya di sini pasti bakalan ada gebrakan baru lagi dari dianya. Karena udah sore hari, jadi aku lanjut untuk tutup pintu gerbangku ini biar nanti anaknya nenek nggak bisa keluar lagi. Ya udah ya guys, aku akhiri ceritaku sampai di sini. Untuk gebrakan barunya aku lanjut ceritain besok ya. Soalnya gebrakan barunya ini bakalan bikin geleng-geleng kepala. Ya udah ya guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia mendengarkan ceritaku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.